Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan hasil web kami, yaitu tentang Arpalimat yang akan dipresentasikan langsung oleh saya sendiri. Di sini kami membuat tentang Arpalimat. Latar belakang Arpalimat adalah yaitu perkembangan e-commerce di Indonesia saat ini cukup besar. Selain memudahkan masyarakat dalam membeli suatu barang, mereka juga tidak perlu lagi capek-capek untuk keluar rumah. Namun masih banyak juga pada masyarakat kecil yang masih kurang paham cara untuk memasarkan barang dengan dagangan mereka. Mereka hanya melihat di beberapa situs e-commerce hanya memperbolehkan menjual barang yang sifatnya tahan lama dan tidak mudah rusak. Serta barang yang diperjualbelikan hanyalah barang kebutuhan seperti pakaian, celana, dan lain-lainnya. Selama pandemi COVID-19 yang saat ini menyerang belahan dunia dan termasuk Indonesia, banyak dari kalangan masyarakat kecil yang kehilangan pekerjaan dan juga banyaknya tempat wisata yang ditutup. Salah satu yang merasakan terdampak COVID-19 ini adalah Ibu Seni Murni. di mana Ibu Seni Murni adalah seorang Sebentar, Andi. Ini kayaknya ya? slide-nya nggak jalan. Fauzan, slide-nya kayaknya nggak jalan nih. Nah, lanjut, Ali. Udah. Oke, saya lanjut. Mohon maaf. Hal ini disebabkan karena bisa poin-poinnya aja diceritakan, yang jangan membaca slide, yang bercerita dah gitu ya. baik, Pak. Karena banyaknya kedai-kedai kecil dan juga tempat wisata yang ditutup. Adapun visi dan misi kami itu adalah misinya terwujudnya Arpalimat sebagai salah satu e-commerce yang dapat membantu para usaha menengah untuk menjual dagangannya dengan kualitas terbaik dan terpercaya pada tahun 2025. Misinya menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat menengah ke bawah mengenai sistem yang digunakan oleh website Arpalimat. Menyelenggarakan langkah-langkah cara untuk membuat sebuah produk menjadi sesuatu yang sangat disukai oleh para pembeli. Menyelenggarakan pengajaran mengenai pentingnya suatu kejujuran dan kualitas mengenai barang dagangan yang ingin jual agar pembeli yakin untuk berlangganan. Selanjutnya itu struktur organisasi. Di sini ada struktur organisasi. Di sini ada Ardiansa Saputra sebagai desain web, Muhammad Fauzan sebagai programmer, dan Arusin Serga sebagai pencari vendor. Manajemen biaya. Di sini manajemen biaya ada biaya personil dan non-personil. Biaya personil mencakup sistem analis, programmer, UI, dan UX. Sedangkan biaya non-personil itu ada biaya kuota pembuatan web dan biaya pembuatan proposal. Sehingga subtotal non-personil dan personilnya itu anggarannya 2.421.000. Adapun jenis produk yang telah kami cari sebagai saya pencari vendor, yaitu sini ada makanan kering juga. Sini ada telur asin, pastel, besoles, dan lain-lainnya. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, Fauzan bisa dibuka ininya, Word-nya. Bentar ya.
Baik, tadi itu adalah presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit lebih detail, yaitu dari awalnya itu kami membuat sebuah project web ini karena kan salah satu orang yang sedang dilanda usahanya sedang tidak jalan karena pandemi COVID-19. Namun muncul lagi beberapa ide berpikir bukan hanya saja satu orang tersebut yang mengalami permasalahan karena pandemi COVID-19, sehingga kami juga merekrut beberapa warga ataupun beberapa tetangga untuk bergabung ke mitra kami karena mereka juga mengenai dampak dari COVID-19 dan beberapa usaha mereka juga tidak jalan. Serta juga di sini kami juga memberikan di laporan ini kami melampirkan beberapa tampilan web kami. Tampilan webnya, Fauzan, prototipe dari tampilan web kami, yaitu di mana sini terdapat beberapa menu, diantaranya ada tampilan dashboardnya, berikutnya ada tampilan akunnya, tampilan registrasi bagi yang belum memiliki akun, lalu ada tampilan home-nya, ketika begitu baru login, ada disuguhkan dengan tampilan home dengan beberapa menu, serta ada juga di sini tampilan untuk memberikan masukan atau permasalahan yang sedang dialami oleh user. Selanjutnya di situ ada tampilan profil yang disediakan untuk user dan data-data user, serta juga menampilkan beberapa tampilan informasi, serta di bawahnya itu ada alamat yang kita cantumkan untuk mengirim produk yang kita pesan. Ada juga di situ riwayat riwayat pembelian yang sudah kita beli. Beberapa produk yang kita beli akan tercantum di riwayat pembeliannya. Lalu ada tampilan nota kredit dan tampilan troli. Ke bawah ada lagi, Fauzan? Udah sampai itu? Udah. Jadi mungkin tadi beberapa sudah dijelaskan oleh teman saya hanya menampilkan, dan sini juga ada beberapa vendor yang sudah kami jalin. Vendor-vendor ini juga dicari oleh teman kami, Aliusin Siregar, yaitu ada beberapa produk, ada kue basah, gorengan, dan juga ada beberapa berkata seperti jeruk nipis bagi yang ingin mencari. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya serahkan kepada Fauzan untuk mendemokan aplikasinya. Baik, untuk selanjutnya untuk demo aplikasinya website yang sudah kami buat, yaitu dengan mengetikkan arfa5.set untuk menuju website kami. Inilah tampilan dari website kami. Di sini ada Anda. Di sini ada kategori populer. Di sini ada iklan, dan di sini adalah tentang Arfa5, yaitu toko kami sendiri. Di sini ada tampilan akun Anda, informasi toko. Untuk langkah awal, untuk sebelumnya itu untuk tahap login, untuk melakukan pemesanan, login terlebih dahulu. Dan harus buat buat akun dulu. Ini tempat akunnya. Di sini untuk mengisi namanya, sini bisa kita isi. Sini untuk mengisi email. Baru untuk passwordnya. Sini di tentang simpan. Kalau sudah pernah menggunakan emailnya, maka akan
ada bacaan alamat email yang telah digunakan, isi yang belum pernah digunakan, oh maaf Pak, ini ada juga simpan. Untuk selanjutnya di sini akan ada tampilan akun, itu ada informasi dan ada tambahkan alamat. Untuk menambahkan alamat kita bisa mengisinya, yang optional boleh diisi atau tidak. Untuk alamat pilih itu. Untuk pengisian alamat selanjutnya ada riwayat pembelian. Setelah membeli nanti bisa melihat riwayat pembelian. Selanjutnya untuk melakukan transaksi pembelian, di sini kita bisa memilih produknya. Karena di sini ada yang diskon. Di sini ada detail produknya, stoknya. Dan bisa kita beli di sini. Maka akan masuk ke dalam keranjang sini, di troli, masuk ke dalam troli. Kita bisa lakukan langsung proses pembayaran. Di sini sudah ada alamat yang sudah dibuat tadi. Di sini detail dari produknya yang mau dibeli. Selanjutnya di sini ada dua pilihan untuk pengiriman. Bisa ngambil toko langsung atau dikirim segera oleh kurir Alfamart. Ini bisa dua catatan juga. Ini ada metode pembayaran menggunakan transfer bank atau bayar menggunakan cek. Ini kita bayar saja dulu. Di sini ada detail pemesanan juga. Lalu pilih place order, melakukan pembelian. Di sini sudah dilakukan pemesanan juga. Di sini untuk detail referensi pembeliannya
chatnya. Di sini apanya. Jika sudah melakukan transfer, kembali bisa melakukan chat pada Arfa 5. Selanjutnya pengecekan admin. Lima itu sendiri. Di sini jika sudah melakukan pembayaran, maka langsung bisa langsung kita ubah. Oh ya, sebelumnya di sini ada pesan pembelian di sini. Jika sudah melakukan transfer dan kita akan mengkonfirmasinya, di sini bisa kita langsung kita ubah sesuai sama proses pengirimannya. Bisa kita update di sini. Kita sesuaikan. Nanti selanjutnya sesuaikan dengan waktu kemudian di sini karena tadi live chatnya nggak aktif, kita coba cek dulu di sini modul.